Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tak lupa salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Rahmat Hadiadi selaku pengampu mata kuliah ilmu pendidikan yang berkenan hadir untuk mendengarkan materi yang akan kami sampaikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salasini Benafsari dengan NIM 29. Saya Sufamila Tunisna dengan NIM 13. Saya Aldi Aulia Jaganti dengan NIM 14. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang sudah kami diskusikan, yaitu tentang peserta didik dan pendidik. Pengertian peserta didik. Secara etimologi, peserta didik dalam bahasa Arab disebut dengan tilmizun yang artinya yaitu murid. Maksudnya adalah orang-orang menginginkan mendidik. Dalam bahasa Arab juga dikenal dengan istilah tolib, bentuk jamaknya adalah tulab, artinya orang yang mencari. Maksudnya orang yang sedang mencari ilmu. Menurut tim dosen administrasi pendidikan, pengertian peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidik-pendidiknya. Karakteristik peserta didik secara umum yaitu 1. Etnik. Negara Indonesia merupakan negara yang luas wilayahnya dan kaya akan etniknya. Namun, berkat perkembangan alat transportasi yang semakin modern, maka seolah tidak ada batas antara daerah atau suku dan juga tidak ada kesulitan menuju daerah lain untuk bersekolah. Sehingga dalam sekolah dan kelas tertentu terdapat multi etnik atau suku bangsa. Implikasi dari etnik ini, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Data tentang keberagaman etnik di kelasnya menjadi informasi yang sangat berharga bagi pendidik dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Yang kedua yaitu kultural. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam, seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda sehingga kelas yang kita hadapi kelas yang multikultural. Kemudian status sosial. Manusia diciptakan Tuhan dengan diberi rizki seperti berupa pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kebudayaan, dan penghasilan yang berbeda-beda. Kondisi seperti ini juga melatar belakangi peserta didik yang ada pada suatu kelas atau sekolah kita. Peserta didik pada suatu kelas biasanya berasal dari status ekonomi yang berbeda-beda. Dilihat dari latar belakang pekerjaan orang tua, di kelas kita terdapat peserta didik yang orang tuanya wirausahawan, pegawai negeri, pedagang, petani, dan juga mungkin menjadi buruh. Dilihat dari sisi jabatan orang tua, ada peserta didik yang orang tuanya menjadi pejabat seperti presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, kepala desa, kepala kantor, atau kepala daerah, dan ketua RT. Di samping itu ada peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi mampu, dan ada yang berasal dari keluarga yang cukup mampu, dan juga peserta didik yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Selanjutnya yaitu pengertian pendidik. Pendidik adalah semua orang atau siapa saja yang bertanggung jawab mengembangkan dan membina peserta didik dalam segala aspeknya, baik kognitif, psikomotorik, afektif, mental, maupun spiritual, yang dapat dikategorikan sebagai pendidik. Seorang pendidik dikategorikan jika ia bertanggung jawab untuk mendidik dan mengembangkan potensi anak didiknya. Pendidik dapat berupa guru, dosen, konselor, pemung belajar, media, fasilitator, dan ustadz. Kemudian syarat untuk menjadi pendidik yaitu guru wajib memiliki kualifikasi akademik. Yang kedua, guru dapat memiliki kompetensi, guru wajib memiliki sertifikat pendidik, dan guru harus sehat jasmani dan rohani. Kemudian yaitu apa saja kompetisi yang harus dimiliki oleh seorang guru dan bagaimana rinciannya. Kepribadian yang stabil dan matang. Seorang guru harus bertindak sesuai dengan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat.
kepribadian yang dewasa, seorang guru harus menampilkan sifat mandiri dalam melakukan tindakan. Kepribadian yang arif, seorang pendidik atau guru harus menampilkan tindakan berdasarkan manfaat bagi peserta didik, sekolah, juga masyarakat. Yang dapat disebut pendidik dalam pendidikan informal dan non-formal, yaitu pendidik formal meliputi kegiatan di sekolah, pendidikan non-formal meliputi lingkungan keluarga, serta pendidikan informal meliputi kegiatan masyarakat. Apabila faktor tersebut berhasil dijalankan dengan baik, maka terciptanya pendidikan karakter yang sesuai serta prestasi belajar yang baik. Yang selanjutnya adalah bagaimana karakteristik peserta didik yang sudah dewasa. Pada pembelajaran karakteristik siswa yang sudah dewasa, mereka menitik beratkan pada peningkatan kehidupan mereka, memberikan keterampilan dan kemampuan untuk memecahkan suatu masalah dalam kehidupan pribadi ataupun dalam masyarakat. Bagaimana peran guru seharusnya kepada para peserta didik? Yang pertama, memahami karakteristik siswa. Yang kedua, menunjukkan kepedulian. Yang ketiga, bersikap adil. Yang keempat, menciptakan suasana lingkungan belajar yang inklusif. Yang kelima, berkomunikasi dengan baik. Mengapa para guru harus memahami karakteristik peserta didik? Yang pertama, untuk mengetahui dan bagaimana dalam melakukan tugasnya di kelas. Yang kedua, untuk mengetahui dan menentukan strategi pembelajaran di kelas. Yang ketiga, mengatasi hambatan selama proses pembelajaran. Yang keempat, sebagai acuan pembuatan rancangan pembelajaran. Dan yang kelima, sebagai bahan evaluasi pembelajaran.